Kenapa ya orang yang udah hijrah itu atau orang yang udah ngaji tapi akhlaknya minim gitu. Iya. Atau nggak beradab. Bisa dikatakan kita ini darurat akhlak di tengah kaum muslimin sendiri. Mau yang belum hijrah atau yang sudah hijrah. Misalnya dia melakukan hal-hal yang tidak ada di syariat Islam. Hal-hal bid'ah mungkin Ustaz. Nah itu kita yang langsung vonis, ajar ya kan. Ini biasanya yang kalau kita lihat yang di fase yang pertama ini, yang baru hijrah lah hitungannya. Nah rata-rata di situ tuh mereka memiliki semangat yang begitu besar. It's time to post Proud of Sunnah. Ustaz ini assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Arif Har warahmatullahi LC Hafizahullahu Ta'ala. Masya Allah. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Masya Allah ini beliau Ustaz Arif Har adalah salah satu bisa dibilang ini Ustaz ya. Kepala sekolah mudir gitu Ustaz ya. Masya mudir dari Mahat Mulazamah Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Masya Allah. Tapi ini Ustaz Arif aslinya dari mana Ustaz? Izin Ustaz. Dari Makassar. Makassar Sulawesi Ustaz. Selatan. Ya. Wah Sulawesi Selatan. Tuh Ustaz Sulawesi Selatan berarti ibu kotanya Makassar bukan Ustaz? Nah, ibu kotanya Masya Makassar. Allah. Itu salah satu kota yang ana masuk ke dalam list yang pengen ana kunjungi Ustaz. Tapi belum kesampaian. Ya harus antum kunjungi. Nah balik lagi ke Makassar Masya Allah Ustaz ya. Kita tahu di sana itu juga udah pengajian sunnah juga banyak Ustaz ya. Sudah tersebar Alhamdulillah. Masya Allah Alhamdulillah atas izin Allah. Tentunya berarti kalau Ustaz Arif dari Makassar dari kecil Ustaz? Dari kecil. Dari ya. kecil sekolah Sampai SD aja. sampai SD. Jadi SMP SMA ya Ustaz? SMP SMA-nya lanjutkan ke Jawa Tengah di Pondok Pesantren Al-Irsyad di Tengaran. Oh Masya Allah tabarakallah. 3 Berarti tahun Al-Irsyad SMP, alumni 3 situ Ustaz ya? SMA. Nah, Alumni Al-Irsyad juga? alumni Al-Irsyad. Ya. Dari SMP sampai SMA-nya? Sampai SMA. Kemudian langsung lanjut setelah lulus. Anda Afwan Ustaz, langsung lanjut ke itu Madinah. di tahun berapa itu Ustaz? Tahun 2008 Ana lulus dari Al-Irsyad. 2008 lulus di Al-Irsyad. Dan di tahun itu juga Ana berangkat ke Madinah. Oh berarti tamat pondok pesantren langsung melanjutkan ke UIM gitu Ustaz ya? Enggak UIM. Ke Afwan Ustaz sebelumnya? Masjid Nabawi. Oh halakoh Yang disebut dengan Mahat Haram. Mahat Haram. Oh Masya Allah. Jadi Mahat Haram dulu? Haram dulu 2 tahun. Ya hitung-hitung persiapan lah sebelum masuk ke UIM. Karena kan kalau masuk di Mahat Haram kan gak perlu ada ini Ustaz ya? Maksudnya secara daftarnya atau tes-tes gitu kayak universitas yang formal lainnya Ustaz ya? Tetap ada interview juga ada muqabalah. tetap ada? Tetap ada. Ya. Tapi syarat utama di Mahat Haram di zaman Ana, wallahu alam saat ini Ana dengar juga masih tetap sama. Itu ada iqamah. Artinya dia sudah ngambil visa menetap di Arab Saudi. Oh, jadi ngambil visa menetap. tanpa visa itu atau misalkan dia datang cuman visa umroh misalkan itu enggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Oh, ya kan Nggak bisa bisa ada banyak ya visa Visa ziarah, ziarah Ustaz ya kunjungan Visa atau visa umroh. Jadi ini visanya bisa menetap. Visa menetap dan ini memang sudah menjadi syarat mutlak, enggak bisa ditawar. Oh tapi kalau untuk ke misalkan daftar udah pasti diterima atau masih ada potensi ditolak juga Ustaz? Ada kemungkinan ditolak. Ada juga? Iya, tapi kemungkinannya sangat kecil. Rata-rata memang, jadi di situ mungkin ada sedikit ngasih gambaran ya Iya. pada kaum muslimin ya. Berkaitan dengan Mahat Haram. Ya. Mahat Haram itu sistem pendidikannya juga formal dan itu setingkat SMP dan SMA dan ada sekarang ya setingkat kuliah. Oh juga ada. Ustaz. Jadi pas di zaman Ana belum ada tingkat kuliah. Jadi SMP SMA aja tuh SMP, kayak pondok SMA. biasa lah gitu Ustaz Nah, ya. jadi datang dari pagi, belajar dari jam 7 sampai jam 12. Nah, ini ya kegiatan ini ya perlu kita tahu juga bahwasanya di SMP dan SMA-nya itu dibagi 2 kelas. Dibagi 2 kelas. Satu kelasnya itu memang kelas SMP beneran. Yang satu lagi SMP yang dimana di situ isinya orang-orang yang sudah tua. Wah, kelasnya SMP tapi usianya Iya. udah tua-tua nih. Iya. Wah, ada seperti itu Iya, Ustaz ya. jadi Ana masuk di situ dulu. Jadi satu kelas Ana itu ya macam-macam dari berbagai ya yang Negara tinggal juga. di Saudi juga. Ya kakek-kakek umur 50 tahun Wih, keren, atau Masya 70 tahun dia bawa cucunya. Bawa Jadi, cucunya dia bawa belajar, cucunya Ustaz. ya sambil belajar tuh jadi memang kelas kita tuh diisi sama orang-orang dewasa. Nah, kelas yang satu lagi yang seberang kita
Itu memang kelas 1 SMP juga, tapi memang beneran kelas 1 SMP di umur itu gitu. Emang anak-anak umur Anak-anak remaja umur itu ya Ustaz ya. 13 tahun, ya itu dia. Wah, itu dia Ya. Mahat Haram itu Oh, Halakoh iya. itu Ustaz ya. Nah, berarti itu kan yang diterapkan sekarang, yang coba diterapkan Ustaz ya di Mahat Mulazamah Al-Hijrah Ustaz. Nah, Wah, berarti kan kalau di Pekanbaru sendiri ini mungkin perdana nih Ustaz. Nah. Ana nggak tahu Ustaz, kalau di Jakarta mungkin ada nggak Ustaz yang seperti ini Ustaz, atau di Jawa? anak sendiri belum tahu. Jadi kayak kami ini bisa Ustaz ya di Al-Hijrah Ustaz, Mahat Mulazamah. Insya Allah dalam waktu dekat kan akan dibuka itu. Oh, Yang jadi untuk dewasa. Nah, sekarang kan ini ada anak-anak usia SMP tadi Ustaz ya. Ya SMP sampai ya. 17 tahun. SMP sampai 17 tahun, berarti SMA juga nih termasuk nih. Nah, Nah, nanti- sekarang nanti yang buka nanti di atas 17 tahun sampai 45. Berarti memang terbuka Ustaz ya, siapa saja yang ingin belajar agama gitu Nah, Ustaz ya. Terbuka kesempatan untuk di halakoh ini. Dan tidak harus pandai bahasa Arab. Ya, Nah, tidak harus pandai bahasa nggak Arab. harus bisa bahasa Arab Ustaz. Ya, jadi siapapun yang punya tekad untuk belajar ilmu agama, ya memang dimulai dari nol. Jadi belajar nanti baru di mahat itu, di halakoh itu nanti. Di halakoh Ustaz. itu nanti, ya betul. Masya Allah. Tapi tentu nanti akan ketika mau mendaftar tentu akan nanti ada interview ya muqabalah proses ya tetap seperti ada itu itu, ya. Ustaz, ya. Karena kita juga butuh mengetahui profil yang mendaftar ini. Ya gimana histori dia sebelum-sebelumnya. Jadi karena kita juga tidak mau ya ada santri kita kelak ya ada yang bermasalah di kemudian hari. Nah ini ya untuk meminimalisir lah hal-hal yang tidak kita Minimalisir inginkan ya. Nah, interupsi dan lain-lain lah Ustaz ya, gangguan. Kita nggak tahu Ustaz ya. betul. Nah, berarti ini kan insya Allah bisa jadi sebuah solusi Ustaz. Jadi teman-teman insya Allah kita pengen di sini kan membahas nih. Kenapa kita bahas di sini juga mungkin teman-teman yang katanya tadi Ustaz nih mungkin ada yang udah hijrah ikhwan, akhwat kita nih, para ikhwah ya kan. Tapi selama ini ya mungkin termasuk Anda pribadi lah di sini. Hijrahnya ya di situ-situ aja. Kami nih belajar tahsin, belajar bahasa Arab mungkin Ustaz. Tapi yang nggak pernah tuntas. Tapi mungkin sebagian dari kami ini walaupun bahasa Arab nggak tuntas, tahsinnya nggak tuntas, Ustaz ya, apalagi baca kitab ataupun belajar kitab boro-boro gitu Ustaz. Kata-kata hijrah tadi nih Ustaz. Nah, ini kan kalau dulu 2017, 18 itu jadi fenomenal lah Ustaz. Ya. Artis hijrah Ya, gitu ya, Ustaz, betul. Ini apa namanya? Si fulan hijrah, tokoh ini hijrah dan itu di euforianya gede Ustaz. Ada yang senang ya, kita kan kalau orang tobat ya senang juga Ustaz ya. Ya betul. Tapi gini Ustaz, lagi-lagi anggaplah di tahun 2017 itu apa namanya? Gelombangnya besar Ustaz. Ya. Dan ya beberapa orang yang terkenal juga kita tahu lah saat Betul, ada ya. hijrah dan Betul, segala betul. macam. Nah mulai sekarang ini kan mulai surut gitu. Surut dalam artian ya nggak seperti di tahun Booming itu ya, di tahun boomingnya. 2017 ya betul. Nah tapi yang ditanyakan sekarang ini orang-orang yang dulu se-booming itu kemana? Mungkin ya alhamdulillah masih ada sampai sekarang yang kajian alhamdulillah itu. Nah tapi mungkin ada yang sebagian ngilang. Nah ada sebagian ini menimbulkan sebuah kontroversi saat. Nah sehingga ada gini stigmanya itu kenapa ya orang yang udah hijrah itu atau orang yang udah ngaji tapi akhlaknya minim gitu atau nggak beradab. Kalau menurut Ustadz Arifar sendiri nih penting nggak Ustadz? Maksudnya kalau udah hijrah itu yang gini contohnya Ustadz mungkin dia dulu pemaksiat. Nah, kita contoh saja mungkin ada seorang yang dia dulu pemabuk. Dia tinggalin tuh Ustadz minum-minum mabuk, minum haram, khamar segala macam ya Ustadz ya. Dia udah nggak mabuk lagi, udah sholat pas segala macam. Tapi temperamen mungkin Ustadz. Mulutnya suka mengeluarkan kata-kata kotor masih. Ini apakah jadi lebih baik? Ya kan, dulu nggak mabuk lagi, sekarang ya alhamdulillah nggak mabuk lagi lah. Cuman ya paling sedikit-sedikit masih suka marah-marah tuh kata kotor. Kalau menurut Ustadz gimana Ustadz? Taib, ana sedikit berikan gambaran lah berkaitan dengan apa yang ana juga amati ya di tengah-tengah ikhwah kita, tengah-tengah kaum muslimin dan muslimat lah pada umumnya. Taib, sedikit juga penjelasan dari para masyayikh, para ulama berkaitan dengan pentingnya akhlak ya. Ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ditambah lagi memang kita sekarang bisa dikatakan kita ini darurat akhlak. Ya. Di tengah kaum muslimin sendiri ya. Mau yang belum hijrah atau yang sudah hijrah gitu. Secara umum. Ya, antum jangan lihat dari segi di dalam Indonesia aja, antum agak jauh sedikit ngelihatnya jadi satu dunia lah. Ya. Wih, ini besar nih, ya. Masya Allah. Jadi kalau dilihat dari agak lebih jauh, ternyata memang satu dunia memang selalu stigmanya negatif
di tengah non muslim khususnya orang Islam nih kurang lah dalam akhlak ya. Tapi kalau antum mau lebih dekatkan lagi ke Indonesia ya memang ya disorot dengan bahasa yang sudah hijrah. Makanya tadi Anda dari awal tadi Anda sampaikan ya istilah hijrah ini ya ada positif ada negatifnya tergantung antum ngomongnya di mana. Antum ngomongnya di mana. Makanya Anda bilang kalau antum mau sampaikan, antum memperkenalkan diri antum di hadapan yang teman-teman ikhwah ya udah antum bilang aja udah hijrah gitu. Tapi kalau antum masih di awam di tengah-tengah orang-orang masyarakat pada umumnya, ya antum ndak usah ngomong, ndak usah memperkenalkan diri antum sudah hijrah. Iya. Karena masyarakat sendiri akan menilai. Ya. Kita ini kan sebenarnya pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita dengan bahasa udah hijrah atau sudah mengenal sunnah. Artinya ya kita untuk menerapkan apa yang diajarkan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu jauh lebih ditekankan pada kita dibandingkan yang enggak gitu. Ya memang secara umum ya kaum muslimin ya, tapi kita yang mengikrarkan atau mungkin menyampaikan kepada orang-orang anak sudah hijrah. Nah ini lebih ditekankan lagi gitu. Dan perlu kita ketahui kita mundur sedikit ke belakang ya menanggapi apa yang antum sampaikan tadi, antum tanyakan juga ya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ada yang memang dari lahirnya memang diciptakan memang dia akhlaknya baik, ada yang akhlaknya tidak demikian. Begitu saja. Ya ada. Dan memang akhlak itu sendiri kan ya tumbuh berdasarkan juga beberapa sebab atau pengaruh ya. Entah itu disebabkan karena lingkungan ya atau ya macam-macam ya. Atau mungkin keadaan dia ya. Nah, itu ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, nah tentu di situ kan ada namanya sifat atau akhlak itu dia memang bawaan dari lahir seperti itu. Bawaan dari lahir. Ya. Ada yang dari lahirnya memang pembawaannya dia pendiam, lembut. Ada yang seperti itu dan ada yang sebaliknya. Ada yang pembawaannya arogan gitu. Arogan, marah, dikit-dikit ya temperamental gitu kan. Nah, ini ada juga seperti itu. Nah, ini nanti akan kelihatan ketika sudah hijrah. Nah, memang ada yang namanya sifat atau akhlak itu tisabi. Artinya bisa kita dapatkan tapi perlu usaha lebih. Ya, mungkin yang sudah terlahir, yang sudah memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan dia itu memang akhlaknya baik, lembut, orangnya santun, ya tidak perlu usaha lebih. Apalagi mungkin seperti Nabi kita saat ya SAW memang ya diciptakan oleh Allah seperti itu. Masya Allah. Tapi seperti Umar bin Khattab, yang bawaannya, radhiyallahu an, bawaannya selalu ya tegas gitu ya. Apalagi mohon maaf berarti sebelum masuk Islam kan beliau terkenal bagaimana beliau dengan tegasan beliau ya. Orang-orang pun takut ya, setan aja jelas itu menghindar gitu. Apalagi ya manusia gitu kan. Ya dikit-dikit ya di hadapan Nabi SAW ya. Rasulullah SAW ana minta izin, ana mau penggal kepalanya. Ini di hadapan Nabi coba. Padahal mungkin kesalahannya enggak terlalu fatal tapi ya seperti itulah beliau. Tapi ternyata ada yang namanya sifat iktisabi yang bisa dipelajari dan diusahakan pada diri. Nah, ketika kita ngelihat ya di tengah kaum muslimin ya dalam tanda kutip yang sudah hijrah lah. Kita ngelihat di lapangan tuh ada sebagian ikhwah kita sudah belajar, sudah mulai meninggalkan yang tidak boleh kan yang selama ini mungkin pernah dia lakukan ya atau mungkin ya sudah ya dia menampakkan tampilan-tampilan sunnah gitu ya. Tapi untuk akhlaknya belum. Nah, seperti yang kita ketahui tidak ada yang namanya instan. Ya, orang yang namanya dari lahirnya memang terlahir seperti itu, antum tidak bisa rubah dia udah hijrah berarti akhlaknya juga langsung 180 derajat berubah, enggak bisa. Butuh proses. Ya, antum ngambil contoh enggak usah jauh-jauh. Abu Bakar dan Umar.
Oke, ini beda banget Iya, nih ya. Abu Bakar, Umar, Abu Bakar ya radhiyallahu an, ya. Ini dikisahkan beliau itu orangnya lembut. Tapi kenapa beliau bisa tegas, lebih tegas dari Umar ketika jadi khalifah? Oh iya. Anda sempat Iya. baca tuh Ustaz sirah itu, Masya Allah. Ya, ini perlu kita pelajari. Padahal ya. Umar aja ragu. Ustaz, Iya. ya, pada saat itu Ustaz, ya. Saya ketika Nabi SAW sakit, ya. Iya. Rasulullah SAW nunjuk Abu Bakar untuk jadi imam. Anaknya yaitu istri Nabi SAW Aisyah bilang, jangan Abu Bakar tuh hatinya terlalu lembut. Maksudnya baru baca ya, satu ayat dah nangis gitu. Oh iya. Jadi emang seperti itu, tapi bagaimana ya namanya juga pilihan Rasulullah SAW. Ya. Berarti itu yang terbaik gitu. Berbeda dengan Umar yang dahulunya dikit-dikit marah ya. Ya nggak usah pikir panjang, apa yang salah udah mau di itu aja. Hukumnya. Iya, dipenggal kepalanya. Nah, begitu jadi khalifah enggak seperti itu. Dan beliau belajar dari Rasulullah SAW, beliau belajar dari Abu Bakar. Jadi ini namanya sifat yang bisa kita tanamkan pada diri kita, tingkatkan. Dan ingat, tidak bisa langsung berubah. Nggak bisa langsung Iya. instan gitu. Umar masuk Islam, apa langsung jadi kayak Rasulullah SAW lembut gitu ya? Iya. Nggak ada. Butuh waktu bertahun-tahun itu. Dan hasilnya ketika beliau jadi khalifah, iya, emang kelihatan. Berubah Ustaz ya. Iya, yang dahulunya langsung tidak pikir panjang, dah penggal gitu. Ini enggak. Nah, Abu Bakar yang dahulunya maksudnya mungkin penampakan dari orang tuh lembut, nggak mungkin tegas, nih lebih tegas dari Umar ketika menghadapi orang-orang murtadin, termasuk juga yang tidak mau bayar zakat. Oh iya pada saat itu Ustaz ya. Iya. Umar nggak mau ada perangi kaum muslimin. Abu Bakar enggak, kita harus perangi. Coba tegas sekali, padahal beliau ini adalah yang dikenal dengan sosok yang lembut. Maksudnya mungkin dalam bahasa orang pada saat itu nggak mungkin Abu Bakar ngambil keputusan yang harus memerangi kaum muslimin. Tapi ternyata enggak. Ternyata dilakukan Ustaz ya. Dilakukan. Dan bisa ya. Dan bisa. Tapi sekali lagi ini butuh waktu. Betul, proses. Ya. Oke. Memang kita anjurkan ketika ada saudara kita yang sudah hijrah, ya kita anjurkan. Ya, antum kan sudah menampilkan maksudnya tampilan antum sudah tampilan sunnah nih gitu. Ya, Ustaz. Nah, itu tolong akhlak antum juga Berat nih. Ya, ini yang memang sebenarnya PR. Iya, betul Ustaz. Itu. Karena dari tampilan itu masyarakat akan menilai. Ini penampilannya udah pakai peci, udah pakai jubah, jenggotan pula, panjang temperamen lagi. Ini jadi PR gitu. Ana nggak bilang itu salah, enggak, tapi alangkah baiknya ya. Ketika kita sudah menampilkan dengan penampilan yang sunnah, ya nggak cuman secara zahir aja kita tampakkan, tapi yang batin juga kita itukan. Kita benahi, kita ya tampilkan sunnah gitu loh. Secara zahir maupun yang batin gitu. Berarti dari tampilan juga dari perilaku juga yang paling penting Ustaz ya. Seperti itu ya. Masya Allah. Ustadz waktu menceritakan Abu Bakar ya kan sama Umar radhiyallahu anhu, itu memang kayak contohnya udah konkret nih. Berarti dari yang lembut bisa jadi tegas. Dan kayak si Umar yang dari mungkin agak tegas, arogan bisa jadi hikmah gitu Ustaz ya. Betul. Nah, ini kalau kita balikkan lagi nih Ustaz. Mungkin kalau contohnya gimana nih Ustaz? Ada yang mungkin sebagian teman-teman kita atau saudara-saudara kita ini yang malah jadinya kayak Abu Lahab nih Ustaz. Nah, itu ya. Jadi ada fenomena, kalau dulu kan terkenal pendekar turun gunung ini maksudnya Ustaz, semua dihantam, semua dihajar. Ini ngaji Ustaz. Ngaji alhamdulillah dapat hidayah gitu Ustaz. Alhamdulillah kenal sunnah juga. Seperti yang saya bilang tadi, kaki udah naik sedikit cingkrang celana Ustaz ya. Nah, jenggot sudah udah panjang gitu Ustaz ya, walaupun pakai minoxidil gitu kan. Tapi arah-arah mereka ini kalau udah ketemu sesuatu yang mereka anggap salah, mungkin memang memang salah Ustaz ya. Dan ini juga ya pengalaman pribadi nih. Kita ketemu nih Ustaz, mungkin sebagian kelompok ataupun orang-orang yang memang terlihat nyata dia keluar lah dari, bukan keluar ya, istilah dia melakukan hal-hal yang tidak ada di syariat Islam, hal-hal bid'ah mungkin Ustaz. Nah itu kita yang langsung vonis, hajar ya kan. Belum lagi di keluarga sendiri Ustaz, hijrah ngaji, pulang ke rumah kan,
lihat foto-foto di dalam rumah selama ini dia mungkin dia sendiri yang masang juga ya turunkan nih gitu kan, nggak masuk malaikat nanti ini atau yang ini nggak boleh apa segala macam, jadi stigma-nya begitu Ustaz. Akhirnya dari keluarga sendiri aja udah kayak salah nih pengajiannya nih hijrah di mana. Nah itu apakah memang harus seperti itu prosesnya Ustaz? Nah mungkin kira-kira kenapa Ustaz ya? Ya kita itu bisa melewati proses itulah, kami inilah gitu Ustaz. Baik. Ini Anda sedikit berikan gambaran juga ya. Ustaz. Yang kita lihat di lapangan ya. Kalau ikhwan yang ada di lapangan itu kan kalau kita bagi ya. Ada yang masih baru hijrah, ada yang sedang, ada yang sudah lama. Atau mungkin istilah kita sepuh. Ini biasanya yang kalau kita lihat yang di fase yang pertama ini, yang baru hijrah lah hitungannya. Nah rata-rata di situ tuh mereka memiliki semangat yang begitu besar. Semangat dalam artian ya semangat pingin kaum muslimin tuh hijrah sama kayak dia gitu, meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan menjadi jauh lebih baik gitu. Baik. Nah ini kembali lagi kepada bagaimana sebenarnya dia itu sebelum hijrah. Atau sebelum dapat hidayah. Ya, yang tadi Anda sampaikan tadi, yang Anda bilang bahwasanya Allah itu menciptakan manusia bermacam-macam. Baik. Ya diciptakan ya seperti apa, ada yang lembut, ada yang keras gitu ya. Ada yang temperamen, ada yang Masya Allah gitu. Nah itu nanti berdampak ketika dia hijrah. Ya. Dan antum bisa lihat di mungkin sebagian keluarga ikhwan-ikhwan ada yang sudah hijrah tapi dia nggak sefrontal orang yang memang dia sebelum hijrah itu temperamen beda. Ada sebagian ikhwan-ikhwan kita yang memang baru awal hijrah tapi nggak seperti itu caranya. Sefrontal itu. Iya, nggak sefrontal itu. Menegur paling ngajak, kemudian ajak ngobrol. Baik-baik ngobrolnya gitu kan. Nah ini makanya Nah bilang yaitu kalau kita kembalikan kepada ya keadaan orangnya sebelum hijrah. Nah kita akan mendapatkan jawaban. Tapi pada umumnya yang di fase ini biasanya rata-rata memang sangat semangat. Yang tadinya dia itu orangnya bukan yang lembut ya, maksudnya sedang, bukan temperamen, tapi dia karena semangatnya itu mendorong dia akhirnya menjadi frontal karena semangatnya berlebih. Ya bahkan nggak melihat situasi dan keadaan lagi. Nggak lihat. Ya, karena memang udah urusan kepala dia tuh disetting bagaimana dia menghasilkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan dia bisa mendapatkan ya dia mungkin sering mendengar hadis di mana orang yang menggiring atau membawa orang yang dapat hidayah, dia kan pahalanya terus menerus selama orang ini nih berbuat kebaikan. Nah itu yang dikejarnya. Ada jariah tadi itu. Ada jariah itu tadi. Ya. Nah itu yang ya sangat itu yang mendorong dia untuk mungkin ya terlalu maksudnya frontal ya dalam ketika dihadapkan dengan suatu kesalahan dari kaum muslimin. Ya padahal kan mohon maaf Ustaz, sebelumnya misalkan dia dulu musisi gitu, main musik nih. Tiba-tiba udah nongkrong sama teman-teman lama mungkin Ustaz ya. Ya kita mungkin tidak dilarang untuk berteman dengan siapa aja Ustaz ya. Walaupun kita harus pilih-pilih gitu Ustaz ya. Betul ya. Nah berarti misalkan aja ada satu kondisi ngumpul lagi sama teman-teman kan. Mungkin teman-teman yang datang dan dia nih mungkin terkenal pula gitu Ustaz ya. Terkenal pula di dunia itu mungkin di musik, yang dimana kita tahu musik nggak boleh gitu. Tapi mungkin tiba nongkrong, teman-teman datang tanya segala macam, dia langsung udahlah tinggalin lah musik tuh, kan sampai masa juga masih main musik, haram kayak gitu kan mungkin saat. Sedangkan dia dulu pentolannya nih. Iya betul. Dan dia pun mungkin awal-awal hijrah itu butuh proses, mungkin setengah tahun dia masih main musik tapi dia udah dapat hidayah, dia mulai ninggalkan sampai mungkin akhirnya setahun dia baru betul-betul tinggal ini. Ketemu temannya baru sehari langsung musik haram tinggal, gak ada nanti gitu, bakar alat musik semua. Nah, ini kan akhirnya muncul masalah, polemik kan, ya betul. Polemik Ustaz ya. Tapi yang Ana lihat ya khususnya ya biasalah ya, sesama teman tuh beda kalau kita ngelihatnya dari jauh. Kalau sesama teman ya mungkin wajar-wajar aja dia ngomong kayak gitu. Yang menjadi problem biasanya ini problem ketika ada orang ikhwan kita yang sudah hijrah menegur orang yang dia tidak kenal dengan bahasa seakan-akan ini teman dia. Kalau tadi misalkan kayak tadi musisi terkenal,
ya. Dia nongkrong sama teman-teman dia emang dulu dari SD mungkin dia udah kenal dekat gitu. Nah, dia dengan bahasa dia seperti itu ke temannya itu kalau menurut ana wajar. Oke. Karena ya udah sudah sahabat karib ya. Sudah sangat dekat. Jadi sudah sama-sama saling tahu kekurangan dan kelebihan. Oh, karena itu. Nah, Ya. Baik. Tapi kalau mungkin kalau kita ngelihatnya nggak bagus nih cara berdakwah dia. Tapi sebenarnya itu sah-sah aja karena emang ya itu teman dia gitu. Mungkin dalam konteks teman-temannya udah tahu ya, sifat sudah dia paham gitu. ya, ada paham gitu. ya. Nah, beda tadi, halnya ketika ya ada ikhwan kita dihadapkan dengan ya suatu kejadian dia ngelihat kemungkaran. Sedangkan yang melakukan kemungkaran itu bukan orang yang dekat sama dia. Ya, gak kenal malah. Nah, kemudian dengan cara dia yang memang bawaannya dia mungkin temperamental. Ya. Menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Kayak Ana nih. Akhirnya frontal, negurnya frontal, ya berakibat. Nah, si fulan yang ditegur ini nggak terima. Meskipun dia menyampaikan yang hak, yang baik, yang benar, tapi ketika cara penyampaiannya ya tidak baik di mata orang yang melakukan keburukan ya, itu pasti akan tertolak secara otomatis. Oh, memang gitu, Ustaz? Secara otomatis. Dan kemudian itu akan diceritakan nih dari si fulan, dari yang tadi yang di yang pelaku keburukan tadi. Nah, itu mau ndak mau dia akan menyebarkan kepada teman-temannya nih, ke lingkungan dia, ke circle dia akan bilang, yang penampilannya jenggotan, itu dia tuh. baru masuk dia di atas mata kaki, hati-hati tuh. Jangan berani-berani melakukan ini depan mereka. Pasti ada ultimatum langsung udah. Ya. Nah, mungkin walaupun dia sendiri mungkin merasa mungkin oke lah kayak dia salah, tapi dia nggak mau terima gitu ya karena nyampein dengan gitu. karena caranya yang kurang pas. Contoh? Apalagi biasanya kalau ditegurnya di depan umum. Nah, Ya ini yang oke. ya PR sih sebenarnya dari ikhwan-ikhwan kita ketika melihat kemungkaran itu, ya ada baiknya memang semuanya itu dengan hikmah gitu. Jadi tidak hanya dilihat keadaannya, dilihat juga orang yang kita sampaikan tuh siapa gitu. Oh iya. Apakah dia orang berpengaruh, orang yang memiliki jabatan? Ya salah ketika kita menegur di depan umum itu pasti salah. Ya. Nah itu dalam Islam juga ada anjurannya, Ustaz, maksudnya caranya. Iya memang gitu, sangat dianjurkan. ada, Ya, ada caranya dalam berdakwah. Ya. Oke. Ya, nggak usah jauh-jauh. Iya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Nabi Musa Nabi Musa alaihi salam dalam berdakwah. Gimana tuh, Ustaz? Disuruh datang ke Fir'aun. Dan siapa Fir'aun? Manusia yang paling ya bejat, yang bejat, paling buruk. Ya. Betul. Menantang Tapi Allah nih. Dan Allah tahu sebenarnya. Allah dengan maha taunya Allah ya tentang alam semesta ini, Allah sudah tahu Fir'aun ini orang yang tidak akan beriman, ya. Tidak akan beriman dan dia pasti masuk neraka. Allah sudah tahu. Tapi Allah tetap perintahkan siapa? Nabi Musa untuk mengatakan atau berucap dengan kata-kata yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa dengan Khidir itu, waqula lahu qawlan layyinan. Ya, diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada Fir'aun. Fir'aun loh ini. Fir'aun nih. Iya. Padahal Allah yang tahu ya Fir'aun tuh gak bakalan dapat tidak, gak bakalan. Jelas-jelas musuh jelas, Allah ini. Iya. Tapi tetap diperintahkan Nabi Musa untuk ngomong baik-baik gitu. Baik-baik. Allah yang nyuruh langsung saja kepada Nabi nih, Ustaz. Iya. Nah ini makanya sebagian masyarakat itu tidak terima. Ana tidak sebejat Fir'aun. Kenapa antum ngomong atau negur ana tuh separah itu gitu. Separah itu. Padahal Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah ngomong sama Fir'aun dengan nomor yang baik-baik gitu. Nah pas di momen ini kan langsung kita udah ada jelas maksudnya ya kenanya ke kita kan. Ya. Iya juga ya, Nabi Musa disuruh dengan baik-baik kepada musuh Allah lagi kan. Tetapi ini kawan yang gak sebejat Firaun gitu Zat ya. Apalagi dia juga dulu pernah melakukannya, jadi agak sulit masuk. Penyampaian ini tadi Zat ya. Ya. Cara menyampaikan tadi. Nah apalagi mungkin Zat menegurnya ini
mungkin nggak secara real atau secara nyata di depan umum, tapi ini di sosmed, Ustaz. Wah, itu Media lebih sosial ini kan anggap aja kita nggak ketemu, tapi ini kan mungkin lebih bisa dilihat orang, lebih rame. ya, jauh sebenarnya kalau sosmed itu punya hukum tersendiri. Tapi ketika membicarakan seperti itu di sosmed, Ustaz. itu justru lebih besar jangkauannya dibandingkan di depan umum. Di depan umum. Oke. Kalau antum membahasakan mungkin ini cuman, maksudnya antum menegur depan umum tuh cuman satu Pekanbaru, nah sosmed itu enggak. Mungkin bisa dikatakan satu dunia. Satu dunia bisa lihat. Yang Indonesia yang mungkin yang tinggal di Amerika atau di Australia juga bisa atau mungkin tahu. di Afrika juga tahu, nonton itu sosmed itu. Sehingga lebih luas jangkauannya. Nah itu gimana tuh Ustaz di sosmed? Berarti kan perlu juga akhlak dan adabnya juga harus tetap dijaga Ustaz ya? Ya tetap dijaga. Ya, memang tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu jauh. Ya, namanya juga kita ahlus sunnah wal jamaah. Masya Allah. Ya, ahlul Quran wal hadith. Ya, ngikut Quran sama hadis. Artinya ya memang kita metode yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis ya itu sebenarnya kita terapkan gitu Ustaz ya. Dalam sehari-hari. It's time to post. Proud of Sunnah.